Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-9 dan 10 ini dibuat dua pertemuan karena ada instalasi Roblox dan juga ada proyek sederhana yang nantinya bisa dikembangkan ya berdasarkan ide dan kreativitasnya masing-masing terkait dan pengenalan terhadap Roblox ya, beberapa fitur atau menu yang ada di Roblox itu sendiri di Roblox Studio ketika kita sudah selesai melakukan instalasinya. Di pertemuan ini, pertemuan 8 dan 9 ya, topik 9 dan 10, karena pertemuan 8 kemarin itu kita pakai untuk mengerjakan ujian tengah semester. Roblox merupakan sebuah platform permainan daring, ini saya ambil dari Stikom ACID, beberapa referensinya, ya. Permainan daring, sistem pembuat permainan ini menggunakan pemrograman bahasa pemrograman Lua yang bisa dilakukan kolaborasi antar kita dengan orang lain untuk ngedesain, untuk membuat project berupa permainan-permainan yang nantinya permainan itu bisa dimainkan oleh kita sendiri dan juga orang lain. Ini simbol dari Roblox menggunakan pemrograman Lua dan kita perlu perlu instalasi Roblox Studio di komputer kita untuk mendesain dan mengenali beberapa fitur atau banyak fitur dari menu-menu yang disediakan oleh si Roblox Studio ini. Nah, cara melakukan instalasi, saya langsung ke sini aja ya, ke Roblox, nhelproblox.com, atau bisa langsung ke Roblox Studio yang ini, Roblox Studio di Roblox.com ya, roblox.com. Ini informasi-informasi yang bisa didapatkan terkait dengan Roblox itu sendiri. Nah, bagaimana cara melakukan dan memainkan Roblox Studio? Jadi, kita akan melakukan instalasi terlebih dahulu terhadap install Roblox Player, langsung menuju ke Roblox website, klik yang link ini, maka akan diarahkan kepada browser yang biasa kita pakai, bisa menggunakan Microsoft Edge, Firefox, atau Chrome, atau Safari kalau yang menggunakan iOS ya, atau Apple. Kemudian kita login, membuat akun. Kalau kita sudah punya email, maka kita tinggal sign up saja, membuat akun untuk supaya bisa masuk ke dalam roblox.com ya, beberapa informasi atau permainan yang bisa dimainkan. Kemudian install Roblox Player. Ini sebenarnya lebih ke beberapa sistem operasi ya, pemilihan beberapa sistem operasi yang akan digunakan. Kalau di sini saya menggunakan sistem operasi Windows, maka saya akan cari Roblox Studio yang memiliki sistem operasinya yang dipakai adalah sistem operasi Windows. Kalau yang pakai Mac atau yang Linux atau Linux, mungkin bisa pakai instalasinya menggunakan secara online. Kalau Linux ya biasanya sudah apt-get install, langsung sebutkan nama URL atau alamat tempat melakukan download atau lakukan instalasi secara online. Nah, di sini setting Roblox Studio ya, kita akan setting dulu sebagai Roblox Studio-nya dengan dengan memberikan pengaturan-pengaturan ya terkait dengan identitas kita. Sebenarnya identitas ini dia memerlukan nama, tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir, nomor telepon, email, dan juga password. Ya, nah itu opsional sebenarnya. Mau diisikan yang sebenarnya juga terserah kita ya, karena kita akan sebagai pengguna yang nantinya dideteksi apakah dia anak-anak atau dewasa. Nah, sistem requirement-nya ada beberapa spesifikasi dari sistem operasi atau spesifikasi dari komputer kita menggunakan Windows 64 bit ya, dengan sistem operasi Windows 7, 8, 8.1, 10 atau 11. Untuk Windows yang 10, Windows 10 atau yang terupdate, maka kita membutuhkan Internet Explorer 11
yang versinya versi terbaru ya, dengan web view, dengan menggunakan web view. Nah, kalau menggunakan macOS, maka ini High Sierra ya, macOS High Sierra ini macOS minimal 10.13 atau yang di atasnya dan yang di atasnya. Prosesor yang diperlukan adalah dengan kecepatan 1,6 GHz atau lebih baik, lebih tinggi juga lebih baik untuk prosesor. RAM yang diperlukan adalah 4 GB sebagai sistem memori. Hard disk yang kita perlukan untuk available hard disk space after installation, setelah dilakukan instalasi, maka space yang diperlukan untuk hard disk ini kita memerlukan 10 GB minimal di komputer kita sebagai space tempat penyimpanan ya. Graphic cardnya ini terintegrasi dengan card video karena banyak pengolahan warna atau warna-warna yang nantinya akan berkaitan dengan grafis, desain grafis ya. Kalau misalkan graphic card-nya bagus, maka warna-warna yang kita perlukan juga nanti akan lebih terlihat dengan baik ya. Kemudian akses internet 4-8 MB per second untuk menjaga stabilitas dalam pembuatan game Roblox. Tapi ini disediakan ada dua pilihan ya, bisa menggunakan online dan juga bisa menggunakan offline. Nah, di sini kita akan lakukan instalasi dengan mendownload Roblox Studio-nya di sistem operasi Windows atau Mac komputer. Jadi kita akan menuju ke download studio, display download studio, maka klik ini download studio, kemudian akan ditampilkan pop-up dialog. Kita akan ditampilkan sebuah menu pop-up dengan klik download studio button. Di sini download studio button warna biru, kita klik aja, maka nanti akan dilakukan progress download si ini ya, master atau aplikasinya. Find the studio installed in your browser, download history, and double click the file. Jadi di sini nanti akan diberikan beberapa pilihan open, ignore, atau close. Jadi kalau open nanti akan membuka otomatis dari menu pop-up-nya. Ya dipilih kalau mau dipilih beberapa file itu tadi yang setelah di-download, atau ignore itu bisa diizinkan untuk tetap ada di dalam si Roblox Studio-nya. Kemudian on Windows, the file is Roblox Studio X. Nanti di dalam Windows itu ada satu file ya, nama filenya adalah robloxstudio.exe. Ini kita tinggal double klik aja, atau di dalam Mac itu DMG, robloxstudio.dmg, ini ekstensi untuk Mac. Setelah itu kita lakukan instalasi, klik dan ikuti instruksi berdasarkan arahan yang diberikan pada menu pop-up pada saat kita melakukan instalasi. Dan sign in, kita sign in ke Studio with your Roblox account dengan memberikan roblox.com ya. Roblox.com ini kita klik ya, roblox.com. Kalau di sini ada roblox.com yang ini ya, kita buat akun. Ya, bukan buat akun ya, tapi kita akun yang sudah dibuat bisa login ke sini. Kalau yang sudah pernah sign up, maka tinggal sign in saja. Kemudian update studio, di update studio ini sebenarnya ada update ya, update studio ya, Roblox Studio. Kalau mau diupdate nanti ada di sini di bagian atas itu ada tanda biru untuk update studio. Nanti diklik kalau lagi online, maka nanti bisa diupdate studionya dengan versi yang terbaru. Nah, di sini ini merupakan tampilan utama. Open Roblox Studio and click for the new here for the new My Games, kemudian Recent and Archive. Di sini new, tanda tambah di sini berarti kita akan menciptakan sebuah permainan baru atau sebuah desain project baru. Klik new, maka dia akan menampilkan beberapa pilihan di sini, beberapa
template yang bisa dipakai. Nah, untuk yang pemula ya, untuk yang awal-awal sebagai introduction, sebagai pengenalan, mungkin kita bisa pilih classic base plate atau base plate. Tapi kita pakai base plate di sini. Make sure you explore and properties windows are showing in the user interface. If not, click on the view menu and then select these windows by clicking on them. Nah, jadi kita pilih ya, tadi ada di awal sampaikan bahwa klik yang base plate yang ini untuk memilih latar yang umumnya atau basicnya yang bisa dipakai, yang nantinya kita akan buat spawn di dalamnya. Spawn itu tempat berdirinya si OB, tempat berdirinya orang atau player ketika di play. Nah, ini tempat base plate ya. Kita pakai satu base plate yang tadi, maka di worksheet-nya nanti ini akan tampil sebagai spawn ketika kita play. Di bagian play warna biru ini segitiga biru, diklik maka nanti ada karakter pemain akan berada di tengah spawn atau di tengah-tengah part yang ada di sini. Nah, di menu ada select, ada move, scale, dan rotate. Select ini untuk melakukan seleksi terhadap part tertentu yang diciptakan dalam sebuah base plate. Move ini untuk pindah ke titik X, Y, Z ya, atau ke atas, ke kiri, bawah, atau ke kanan. Kemudian ada scale. Scale ini untuk melakukan penambahan, penebalan, pelebaran panjang dari sebuah part yang kita ciptakan, yang kita create, yang kita tempatkan pada sebuah base plate atau pada yang berdampingan dengan spawnnya. Kemudian rotate. Rotate ini untuk melakukan rotasi. Apakah dia akan berotasi secara horizontal atau ditempatkan secara vertikal untuk beberapa part tertentu ya, semua part, tentunya semua part. Kemudian di sini ada beberapa banyak menu, yaitu home. Home terdiri dari ini ya, di dalamnya. Kemudian ada model, avatar, test, view, dan plugin. Nah, beberapa menu, beberapa fitur yang ada pada menu home, ya saya jelaskan tadi, yaitu ini beberapa di antaranya adalah tools, select, move, scale, and rotate, ada mode, geometric, kemudian collision, join surface. Collision ini ada fungsi-fungsi yang tertentu. Kalau misalkan si pemainnya menyentuh dari part, maka kalau kita centang collision, maka nanti akan bisa tembus gitu ya. Dia nggak akan berdiri, dia nggak akan nyangkut ya, tidak akan berada di atasnya di sebuah part tersebut kalau kita tidak centang untuk collisionnya, atau bisa nanti dibuat dengan script, kode script. Kemudian ada part, di sini ada banyak part ya. Kemudian ada import 3D, material manager, ada color, ada warna-warna tertentu yang bisa dipilih sesuai dengan pilihan warna yang diinginkan. Kemudian di sini ada collaborate. Collaborate ini untuk melakukan kolaborasi pembuatan game antara satu dengan yang lainnya secara online atau daring. Kalau secara offline kayaknya nggak bisa ya, karena ini perlu koneksi internet. Di sebelah bagian kanan itu ada explore, kemudian di sini ada workspace, player, lighting, material, service, dan seterusnya. Bisa dipakai, bisa dilihat untuk ketika kita melakukan aktivitas dalam pembuatan game dengan pemain utamanya atau disebut sebagai OB. Ya, nah di sini delete for the best play. Jadi kalau kita ingin membuat permainan permainan tangga, maka kita bisa delete for the best play. Ya, bagian dasar, lantai dasarnya ini. Jadi kalau pemainnya jatuh, seolah-olah ini nanti berada di langit ya, atau di awan. Kalau pemainnya jatuh, maka dia akan mati dan mengulang lagi. Jadi caranya adalah dengan base plate-nya kita delete, tapi spawnnya tetap berada di sini. To make your permainan tangga more challenging, let's remove for the base plate from below the spawn a point in the Explorer windows. Find the workspace and select the spawn row next to it, which will show you all the parts that are inside your workspace. Then click for the base plate and hit the delete key on your keyboard. Nah, caranya adalah klik kanan atau delete. Ini adalah beberapa petunjuk untuk delete base plate-nya. Nah, ketika di delete, maka ini kayak seperti di atas awan ya. Ada spawn, kemudian ada
Kalau misalkan pemainnya jatuh, maka nanti dia akan mati. Pemainnya akan mengulang lagi sampai seterusnya. Dia akan melewati tangga-tangga tertentu atau obstacle atau rintangan-rintangan yang akan kita buat menggunakan part. Ada 3 tools di sini ya. Ada 3 tools, move, skill, and rotate yang sudah saya sampaikan di awal. Nah, di sini ada part yang saya ambil dari part di sini. Block, sphere, wedges, cylinder, corner wedge, dan seterusnya. Ini ada bisa dilihat melalui part yang bisa ditampilkan di spawn location. Nah, ini berada di atas spawn location. Spawnnya berada di bawah part. Kalau mau digeser berarti kita tinggal pilih move. Kalau mau diperbesar berarti scale. Kalau mau di rotate berarti kita pilih rotate dan select. Seleksi untuk memilih partnya. Nah, ini ini saya sudah buat beberapa part ya, berdasarkan silinder, part, apa namanya, kotak, kemudian saya pilih berdasarkan warna-warna tertentu sehingga membentuk seperti tangga ya. Jadi obinya nanti si pemainnya nanti akan melewati warna merah, warna biru, warna kuning, serta warna coklat yang berada di atas ini misalkan ya, berada di atas partnya silinder. Nah, ini bagian dari rotate tadi yang saya sampaikan di bagian tools ya, di home, menu home. Ini bisa di-rotate ke kanan, ke atas bawah, atau melingkar tergantung kebutuhan yang kita inginkan. Ini beberapa material yang bisa dibutuhkan dari Explorer. Kita tinggal tambah materialnya. Kita mau tambahkan material apa? Di sini saya pakai marble ya. Materialnya marble. Kemudian give it a try dengan memilih beberapa material yang ada. Kemudian kita akan memanfaatkan script kode program ya, dengan klik kanan tambah script, kemudian defaultnya akan tampil print hello world, tapi kita hapus saja print hello world-nya, kita ketikkan script yang ini, kemudian kita play sehingga semuanya berjalan dengan baik ya. Kalau berhasil maka si pemainnya bisa mengikuti tangga-tangga yang kita buat sebagaimana part, beberapa part tadi ya. Kemudian kita simpan, bisa simpan dan publish sebagai Roblox permainan yang kita simpan yang bisa dilihat oleh orang lain siapapun yang bisa terintegrasi dengan Roblox. Kita bisa disimpan sebagai project yang ada di laptop kita. Nah, itu untuk pertemuan kita hari ini. Tugasnya adalah melakukan modifikasi, pengembangan, atau penambahan ornamen tertentu terkait dengan part yang ada di sini. Referensinya banyak, silakan dicari di secara open source ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.